free, oh, oh, pot free, oh, oh, pot free, oh, oh, pot free, oh, oh. Nah, selanjutnya itu masih ada transaksi pembayaran utang menggunakan mata uang rupiah, yaitu pada tanggal 19 Januari 2022, perusahaan melakukan pelunasan utang kepada GXcorp atas nomor invoice 003 sebesar 4.500.000 menggunakan Bank BCA. Nah, bagaimana sih cara menginputnya di aplikasi ABSS Premier versi 20? Yang pertama itu kita ke modul Forecast, lalu pencet Pay Bills, lalu di sini kita pilihnya Bank BCA karena menggunakan pembayaran Bank BCA. Lalu setelah itu pilih suppliernya itu GXcorp. Nah, untuk P ini nanti akan terisi otomatis sendiri. Nah, terus untuk ceknya itu di BK strip 02. Nah, untuk date-nya ini di tanggal 19.01.2022 dan untuk diamonnya ini kita ketik 4.500.000. Lalu pencet enter aja. Lalu di sini amount update-nya kita ketik 4.500.000 lalu pencet enter. Lalu setelah itu setelah finance charge-nya itu 0, langsung kita klik record. Nah, bagaimana sih cara melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput, caranya gimana? Caranya itu gampang, tinggal ke menu modul forecast, lalu pilih transaction journal, lalu pilih disbursement, lalu kita pilih tanggalnya di tanggal dari tanggal 01 bulan 1 2022 sampai tanggal 31 bulan 12 2022. Nah, ini nanti akan muncul yaitu GXcorp di tanggal 19 bulan 1 2022 dengan pembayaran BCA yaitu di kredit dan kreditornya di 4.500.000 seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada lagi transaksi pembayaran hutang tapi menggunakan mata uang asing yaitu pada tanggal 19 Januari 2022 perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada Tekno Komputer atas nomor invoice 002 sebesar $380 menggunakan Bank BCA. Nah, cara menginputnya juga sama, ke modul forecast lalu ketik pay bill, lalu untuk akunnya kita pilih di Bank USD Exchange. Nah, setelah itu use account, lalu suppliernya kita pilih itu Tekno Komputer, lalu use supplier, nanti akan muncul Tekno Komputer di Jalan Hutan Hujan nomor 7. Nah, untuk ceknya ini adalah BK strip 03. Untuk date-nya di tanggal 19 bulan 1 2022. Untuk amount-nya ini di 380 US dollar. Kita pencet enter aja, tidak akan muncul, lalu di amount apply-nya muncul juga, lalu pencet enter. Nah, apabila finance charge-nya sudah 0, lalu kita record. Nah, bagaimana sih cara melihat hasilnya tadi? Nah, transaksi jurnalnya itu, nah kita lihat di transaction journal, lalu di disbursement, lalu pilih date-nya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 bulan 12 2022. Nah, di sini nanti ada yaitu tanggal 19 bulan 1 2022 Tekno cash USD-nya 380 US dollar, cash USD exchange-nya 5.548.380 dan trade creditors USD-nya 380 dan trade creditor USD exchange-nya 5.548.380. Nah, selanjutnya itu ada transaksi pembelian kredit menggunakan mata uang rupiah, yaitu pada tanggal 20 Januari 2022, perusahaan membeli barang kepada bos komputer secara kredit dengan termin COD. Nah, bagaimana sih cara penginputannya di ABSS Premier versi 20? Yaitu pertama kita ke modul forecast, lalu klik enter forecast, lalu di sini kita change jadi bill, lalu setelah itu suppliernya itu bos komputer, kita pencet enter, lalu di sini layoutnya kita ubah menjadi item, lalu klik OK. Nah, setelah itu untuk termnya ini kita di COD karena pembeliannya itu menggunakan termin COD. Nah, untuk date-nya ini di tanggal 20 bulan 01 2022. Lalu enter, terus suppliernya kosong, lalu untuk bill-nya di sini diberi angka 2, di bawahnya 3, di bawahnya lagi 4. Dan untuk item number-nya ini di P001 yaitu MacBook Pro 14, terus di sininya item order keduanya number-nya itu yang kedua di P002 yaitu Asus VivoBook, yang di ketiga P003 di Lenovo IdeaPad. Nah, untuk price-nya ini kita masukkan saja di harga untuk MacBook Pro di harga 4 juta, lalu di Asus VivoBook di harga 2.750.000, terus di Lenovo IdeaPad di harga 3.200.000. Nah, lalu setelah itu kita lihat di subtotalnya itu ada jumlahnya itu 29.050.000 dan teksnya ini
kita klik di angka 2.905.000. Lalu pencet oke, lalu akan keluar dan total amount-nya itu 3.955.000. Pad-nya dikosongkan, terus jurnal memonya WordPress Boss Komputer, build delivery statusnya to be printed, terus di balance due-nya 31.955.000. Nah, untuk kategorinya ini L. Nah, lalu setelah itu dan teksnya ini kita bikin ke PPN, pajak pertambahan nilai. Lalu setelah itu nah untuk progresnya ini di FB 103. Lalu setelah itu diklik record. Nah, setelah di record kan harusnya kita mau ngelihat jurnalnya gimana. Setelah itu kita lihat di transaction journal. Nah, nanti transaction journal ini akan terlihat yaitu pada tanggal 20 bulan 1 Prokes Bos Komputer, yaitu trade kreditornya di kredit 29.050.000 dan trade kreditornya 2.500.000. Nah, di sini ada komputer seharga 8 juta dan komputer lagi seharga 8 juta 250 dan sini ada komputer juga 12.800 dan untuk paid-nya ini di 2.500. Gitu kan transaksi yang sebelumnya, yaitu yang R adalah transaksi pembayaran piutang menggunakan mata uang rupiah. Pada tanggal 21 Januari 2022, perusahaan menerima pembayaran pelunasan piutang dari Metro Komputer atas nomor invoice 004 sebesar Rp38.500.000 ke akun cash IDR dengan kode ID-nya yaitu CR06. Kita input transaksi penerimaan tersebut pada aplikasi ABSS Payment. Kita pilih menu sales, lalu kita klik receive payment. Lalu kita pilih customer-nya yaitu Metro Komputer. ID-nya nomornya yaitu CR06 pada tanggal 21 Januari 2022. Kemudian kita arahkan amanat proyeknya sebesar Rp38.500.000. Out of balance sudah 0, lalu kita klik OK. Untuk melihat transaksi jurnalnya yaitu seperti ini. Seperti berikut. Tanggal 21 Januari 2022 sudah diterima pembayaran dari Metro Komputer di mana sudah terima ke Bank BCA IDR sebesar Rp38.500.000 di akun debit, lalu trade debtors IDR sebesar Rp38.500.000 di sebelah kredit. Kemudian kita close dan kita lanjut transaksi yang berikutnya. S. Transaksi pembayaran piutang menggunakan mata uang asing. Pada tanggal 21 Januari 2022, perusahaan menerima pembayaran lunasan piutang dari PT Intel Tekno atas nomor invoice FT102 sebesar $1.598.98 ke akun Bank BCA USD dengan kode ID-nya CR07. Kita aplikasikan penginputannya di ABSS Premier. Kita pilih menu sales, lalu kita pilih receive payment. Lalu kita ubah case-nya menjadi ini. Kita klik use account. Lalu kita pilih customer-nya PT Intel Tekno dengan amount receipt-nya yaitu $1.581.98 dengan ID-nya CR07 di tanggal 21 Januari 2022. Kita klik, lalu kita arahkan amanat kreditnya di tabel jumlah nominalnya di tabel amanat kredit. Lalu out of balance sudah 0, lalu kita klik OK. Untuk melihat jurnalnya di bagian transaction jurnal, nah ini adalah jurnalnya yaitu Bank USD $1.581.98 di sebelah debit. Lalu yang kedua Bank USD Exchange atau di kurs rupiahkan menjadi 23.098.449.98 di sebelah debit. Kemudian ada trade debtors USD sebesar 1.581.98 sisi kredit. Jika dikurskan yaitu trade debtors USD Exchange sebesar 23.098.449.98 rupiah di sisi kredit. Kita close dan transaksi yang berikutnya yaitu transaksi pembayaran hutang menggunakan mata uang rupiah. Pada tanggal 22 Januari 2022, perusahaan melakukan penyelesaian hutang kepada GX Homes atas nomor invoice FB 102 sebesar Rp35.750.000 menggunakan bank BCA IDR dengan nomor cek BK04. Kita input pada aplikasi ABSS-nya, kita buka, lalu kita pilih menu purchases. Lalu kita pilih menu pay bills untuk membayar hutang tersebut dan kita ubah menjadi bank B. Kita pilih akunnya yaitu bank BCA IDR. Kita pilih ceknya yaitu BK04. Di tanggal transaksi tersebut tanggal 22 Januari 2022. Lalu kita isi jumlah amount-nya Rp35.750.000
dan arahkan kursornya pada tabel command player sebesar Rp35.750.000, lalu kita enter, maka out of balance-nya sudah 0, lalu kita klik OK. Untuk membuka jurnalnya, kita ke menu transaksi jurnal, kemudian kita pilih tanggalnya dari 1 Januari sampai 31 Januari 2022. Nah, di sini sudah terlihat track creditor sebesar track creditors IDS sebesar Rp35.750.000 di sisi debit. Pada pengeluaran atau membayar hutang menggunakan bank BCA, yaitu di sebelah kredit sebesar Rp35.750.000. Kita close. Sekian. Oke, kita lanjut ke transaksi U ya. U di sini transaksi penjualan kredit menggunakan currency IDR. Oke, di sini ada transaksi tanggal 20 Januari 2022 kepada Meta Komputer. Oke. Yang pertama kita pilih mode sales, terus kita pilih enter sales. Nah, customer kita pilih si Metro Komputer. Oke. Untuk invoice-nya kita isi juga. Jangan lupa FD 106 ya. Tanggalnya 24 Januari. Oke. Untuk layoutnya jangan lupa kita ganti jadi item. Oke, quantity di sini itu 8 ya. Sudah. Oke, 8. P001 untuk item number. Untuk price-nya kita tulis 2.500.000. Oke. Untuk yang kedua, quantity-nya 7. Item number-nya P002. Untuk harganya 5 juta. Oke. Selanjutnya quantity-nya 8. Item number-nya P003. Harganya 3 juta, 5.500.000 ya. Oke. 139 juta totalnya. Nah, untuk teksnya kita isi di sini 13.900. Oke. Jadi totalnya 152.900.000. Nah, untuk kategorinya jangan lupa kita isi ya. Untuk jobnya kita isi P. Kita jual produk Atico. Nah, kalau mau lihatnya transaksinya kita klik transaction journal. Di sini ada FD 106 ya. Ini jurnalnya. Oke. Lanjut lagi kita masuk ke transaksi fee. Transaksi fee di sini transaksi kas keluar. Oke. Pada tanggal 25 Januari 2022, perusahaan melakukan pembayaran iklan website bulan Januari. Oke. Nah, kita pilih aja modul account, record, journal entry. Nah, di sini jangan lupa BKK 104. Untuk tanggalnya 25 Januari 2022. Untuk memo-nya kita isi biaya iklan. Ya. Website Januari 2022. Oke. Nah, untuk account-nya, nah account kita pilih di sini itu advertising sih, harusnya sudah ya. Nah, di sini ada nih advertising ya. Jangan lupa ada biaya isi sebesar 500.000 ya. Untuk jobnya kita isi biasa ya. Lanjut. Nah, untuk yang kedua kita isi cash IDR ya. Jadi kita bayarnya pakai cash IDR. Kita klik di sini IDR susah terus itu ya. Lupa jobnya isi. Oke. Kalau out of balance-nya sudah nol kita record, cuman di sini kategorisnya apa kita record ya. Kategorisnya jangan lupa kita isi lokal record. Oke, kalau mau lihat jurnalnya ya kita coba cek di sini 10 untuk jurnal sudah ya. Ini kita 04 untuk ini. Oke, lanjut transaksi W. Di sini transaksi W itu penjualan kredit menggunakan currency IDR ya. Oke, di sini faktur penjualan seperti biasa pada tanggal 26 Januari 2022. Ya, langsung saja kita eksekusi ya. Untuk modulnya kita pilih sales, enter sales. Untuk customer-nya di sini ke Faisal ya. Faisal ya. Di sini terminnya COD ya. Gitu. Untuk invoice-nya FD 1 ini kita akan tuju ya, tanggalnya 26 Januari. Untuk
itu dia service tab. Nah, layoutnya jangan lupa kita pilih icon ya. Tipsnya satu, kuantitinya ya, item numbernya T084, harganya 1.500.000 ya di sini. Oke, sama ini nggak dikenain pajak, total setelah pajak 1.500.000. Untuk job jangan lupa kita isi J jasa, untuk kategori kita isi L lokal. Oke, sudah kita record. Kalau sudah mau lihat transaksinya ada di transaction journal itu ya. Nih, oke, kita close. Baik, transaksi selanjutnya yaitu pembayaran piutang dengan menggunakan mata uang rupiah. Di sini yang membayar piutang yaitu ada dari Faisal, sejumlah 29 juta 150.000. Oke, caranya kita tinggal pilih sales, terus kita pilih receipt payment. Kalian bisa isi di sini sesuai dengan transaksi. Ini masih sama seperti transaksi yang sebelumnya ya. Kalian tinggal isi aja, dan lupa order balance itu harus nol. Ini kan order balance harus nol, oke. Tangannya juga sama. Gitu, masih sama. Kita okein aja. Terus kita close. Selanjutnya di sini ada transaksi kas keluar, yang mana kita di sini membayar gaji kepada Jamal sebesar 3 juta. Ini itu masuk ke gaji karyawan bulan Januari 2022. Gimana cara untuk mengikutnya, yaitu pada kasnya. Kita dari command center, kita pilih account. Selanjutnya kita pilih record journal entry. Kita isi aja di sini sesuai dengan transaksi di sini. Di sini karena transaksinya udah jelas banget, kalian tinggal masukin aja, kalian tinggal input aja semua. Oke, di sini kita contohnya seperti ini. Kalau bayar gaji, ini kan dia pakai bank BCA. Jadi kreditnya yaitu bank BCA. Debitnya yaitu biaya gaji atau bonus and salary. Kreditnya ada bank BCA sebesar 3 juta. Si Jamal ini dia itu currency-nya IDR ya. Kalau mark itu dia USD. Kita bisa okein aja. Oke, kita berada di materi terakhir, transaksi terakhir, yaitu sama. Ada transaksi pembayaran gaji karyawan dengan nama mark sebesar 171,20 dolar US dollar. Ini bank cash menggunakan USD. Itu masih sama ya, kita tinggal pilih account, record journal entry, cara bikin tersebut. Di sini kita bisa isiin sesuai dengan transaksi yang sudah dibuat. Ini udah lengkap banget transaksinya, nggak ada yang kurang. Terus kita bisa pilih di sini 171. Ini. Oke. Bisa dilihat di sini banknya itu USD karena Sumart itu dia currency-nya USD. Beda dengan Jamal. Kalau Jamal di sini tadi bank BCA IDR gitu ya. Jangan lupa di sini out of balance-nya 0, terus nggak ada pajak juga. Terus kategorinya. Oke. Di sini tax inclusive-nya nggak usah di checklist. Untuk transaksi manapun tidak perlu untuk di checklist. Seperti itu untuk transaksi terakhir. Selanjutnya, saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Lanjutkan bagaimana sih cara menarik laporan keuangan PT Sukses Komputer yang terjadi di bulan Januari tahun 2022. Kalian pilih menu reports pada bagian bawah dan klik tanda bawah dan pilih account. Dan kalian pilih account transaction, kalian klik menu display. Berikut adalah transaksi yang sudah terkelompokkan menjadi beberapa akun. Di sini ada cash rupiah, cash USD, bank BCA, Red Metals, dan lain-lain. Kalian juga bisa menyimpan hasil laporan akun transaction akrual ini pada folder kalian, yaitu dengan cara kalian klik send to dan kalian pilih PDF. Dan kalian juga bisa menyimpan pada folder yang kalian pilih. Di display sama aja. Kalau di PDF ini memudahkan untuk menyimpan pada folder yang kita pilih. Kemudian yang selanjutnya yaitu menarik hasil laporan keuangan balance sheet, yaitu kalian pilih standar balance sheet. Kemudian kalian klik display, tunggu, dan ini adalah data yang terjadi, data neraca, yaitu aset dan modal. Di sini jumlah aset dan jumlah modal yaitu balance, dan terdapat perubahan yang mana saldo awal per bulan neraca per bulan
Desember 2019 sudah diinput, dan ini yang transaksi, ada beberapa transaksi yang terjadi di bulan Januari dan merubah angka yang sebelumnya menjadi angka yang terjadi di Januari, yaitu total aset dan total equity balance, yaitu di jumlah sebesar 1.115.034.498,10. Keduanya balance ya teman-teman. Kemudian kalian juga bisa menyimpan soft copy ini seperti yang akun transaction approval yang sebelumnya. Itu caranya juga sama, yaitu kalian tinggal klik bagian send to dan pilih PDF. Kemudian kalian save. Kalian tunggu, dan hasil soft copy tersebut tersimpan dalam folder yang kalian pilih. Yang ketiga yaitu menarik laporan keuangan income statement. Kalian pilih income statement yang accrual. Kemudian klik bagian display, kalian tunggu, dan kalian ubah. Di sini sebelumnya 1 Desember 2022, kita ubah menjadi 1 Januari 2022. Nah, sini periodenya 1 bulan, yaitu laba rugi yang terjadi selama bulan Januari 2022. Di sini PDF dan di display sama saja teman-teman. Kemudian kalian close. Kemudian yang keempat yaitu profit and loss. Kalian pilih menu analisis dan kalian pilih profit and loss. Di sini ada bagian untuk presentase bagian, diagram, dan untuk ledger. Dan kalian filter di sini di share actual only, dan kalian pilih select period Januari karena periode yang terjadi PT Sukses Komputer yaitu Januari 2022. Kalian pilih oke, klik oke, dan bisa kalian simpan PDF, yaitu kalian mengklik blueprint dan lalu pilih Microsoft Print to PDF, karena PDF ini untuk menjadi soft copy-nya teman-teman. Dan kalian klik print, kalian tunggu, dan kalian beri nama itu profit and loss. Kalian simpan, kalian tunggu dan lihat pada folder profit and loss. Kalian buka. Nah, di sini telah terjadi persentase yang terjadi selama bulan Januari 2022 PT Sukses Komputer, yaitu pendapatannya sebesar 213.190.921,47 atau dengan presentasi 100%. Yaitu yang kedua, cost of sales atau pendapatan yang terjadi selama bulan Januari 2022 sebesar 156.173.262,57 atau dengan presentase 73,3%. Yang ketiga yaitu pendapatan bersih sebesar 57.017.658,90 atau dengan presentase 26,7%. Yang keempat ada expense atau beban atau biaya sebesar 12.199.724,80 atau dengan presentase 6,1%. Yang kelima operating profit atau keuntungan, yaitu sebesar dari gross profit dan expense dikurangi gross profit dikurangi expense, yaitu sebesar 44.017.934,10 atau keuntungan atau laba perusahaan atau PT Sukses Komputer sebesar presentase 20,6%. Di sini terlihat jelas bahwa PT Sukses Komputer mengalami keuntungan atau laba selama bulan Januari 2022. Kemudian kalian close, put pembahasan mengenai cara menarik data laporan keuangan PT Sukses Komputer. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian, dan sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di lain waktu. Tetap semangat. Bye-bye.